Selanjutnya, saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan seorang pria berhelm dan masker mendatangi sebuah konter isi ulang pulsa di kawasan Kalidoni, Palembang. Tak lama, pelaku merampas ponsel milik penjaga konter. Pelaku kabur bersama rekannya yang telah menunggu, meski sempat dikejar korban dan warga sekitar. Kejadian bermula saat pelaku pura-pura ingin mengisi ulang saldo uang elektronik. Pelaku minta korban memperlihatkan nomor ponsel yang akan dituju dari dekat. Begitu ponsel korban diperlihatkan, pelaku merampasnya. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sebesar 1,6 juta rupiah. Korban telah melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Seorang selebgram Cut Intan viral di media sosial setelah mengunggah video kamera CCTV yang memperlihatkan kekerasan rumah tangga yang diduga dilakukan sang suami. Korban alami luka lebam sekujur tubuh akibat penganiayaan di depan anaknya yang masih balita. Bahkan sang balita tak luput dianiaya. Sebelum dianiaya, Intan terlihat cekcok dengan suaminya, namun belum diketahui sebab percekcokan itu. Aparat Polres Bogor bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bogor mengevakuasi korban di kediamannya di Desa Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Polisi membawa korban ke RSUD Cibinong untuk divisum. Rencananya usai visum, korban akan jalani pemeriksaan lanjutan sekaligus melaporkan penganiayaan suaminya ke Polres Bogor. Polisi kini tengah mengejar terduga pelaku penganiayaan. Seorang residivis spesialis pencurian ternak ditangkap tim gabungan Polres Polowali Mandar, Sulawesi Barat Selasa dini hari. Pelaku berinisial M yang berusia 60 tahun ini tak berkutik saat diringkus polisi. Beberapa bulan terakhir pelaku diketahui beraksi sedikitnya di 5 TKP di 4 kecamatan di Polowali Mandar. Agar aksinya tak terlacak, pelaku kerap menggunakan mobil rental berganti-ganti untuk mengecoh warga. Sejauh ini sudah puluhan ekor kambing dijarah pelaku bersama rekannya yang lebih dulu dibekuk polisi. Untuk menghindari kejaran polisi, pelaku diketahui terus berpindah-pindah tempat tinggal usai menjual ternak curiannya. Pelaku dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Video amatir ini menunjukkan momen polisi berpakaian preman menangkap Tommy Ferdianto, 18 tahun, warga desa Ngerayu dan Jogorogo, Ngawi, saat tengah bekerja di sebuah rumah makan Minggu 11 Agustus lalu karena menjamret seorang guru. Tersangka langsung digelandang ke sungai desa Kendal, Ngawi untuk menunjukkan di mana ia membuang tas berisi dompet dan ponsel korban. Meski polisi sempat kesulitan karena lokasi pembuangan gelap, akhirnya barang bukti bisa ditemukan. Namun dompet korban yang tadinya berisi uang sebesar Rp250.000 telah lenyap karena diambil pelaku. Pelaku ditangkap setelah menjamret Irma Ainur Rohmah, seorang guru pondok pesantren di Magetan Sabtu lalu. Akibat penjamretan, korban yang sempat melawan jatuh dari motornya dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Kini pelaku menjalani pemeriksaan polisi guna mengungkap aksi serupa yang sering terjadi di wilayah Ngawi. Seorang ASN Pemprov NTT diduga menganiaya istrinya yang juga merupakan ASN di Pemprov NTT hingga meninggal dunia Senin malam. Berawal, sang suami menganiaya istrinya hingga tak sadarkan diri di rumahnya di Kelurahan Maulava, Kota Kupang, Sabtu malam. Korban sempat dirawat di rumah sakit setelah ditolong keluarga dan warga, namun setelah 2 hari nyawanya tak tertolong lagi. Polisi melakukan olah TKP menemukan fakta adanya luka bekas pukulan benda tumpul. Polisi rencana akan lakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga telah meminta kesaksian sejumlah orang di sekitar rumah korban dan sejumlah tetangga menyebut sering terjadi percekcokan antar suami istri yang sudah menikah lebih dari 10 tahun ini. ABS 26 tahun dan AF 18 tahun tertangkap tangan petugas Satuan Intel Komando Distrik 0608 Cianjur saat transaksi obat-obatan terlarang di Kampung Cimuncang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kedua pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi pengedar obat-obat terlarang berbagai jenis kepada buruh tani dan buruh pabrik. Aparat juga menyita 396 butir Eximer, 644 tramadol, 159 butir THX-penidil, 2 buah ponsel dan uang sebesar Rp2.043.500 yang diduga hasil transaksi obat terlarang. Selanjutnya kedua pengedar obat terlarang diserahkan ke Satres Narkoba Polres Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut.